Akhirnya saya balik lagi ngebahas smartphone dan kali ini smartphone yang pengen saya bahas adalah Samsung Galaxy A54 5G. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi Samsung Galaxy A54 5G ini sudah ada di tempat saya kurang lebih selama sebulan, dan selama sebulan saya nyobain smartphone ini dan saya pengen ceritain kepada kalian kenapa smartphone ini menarik. Yang pertama adalah karena desainnya. Kalau kalian perhatiin desainnya, ini benar-benar desainnya seperti Samsung Galaxy S23 series. Atau banyak yang bilang sebenarnya A series sama S series sekarang mirip-mirip, kecuali tentu yang versi Ultra. Tapi kalau ini dilihat sekilas ya, A54 ini mirip banget loh sama S23 series. Kecuali kalian hafal dengan detail-detailnya, sebenarnya kalian mungkin akan sedikit ketipu kalau ini sebenarnya bukan S23 series. Sebegitu bagus untuk desainnya. Dan dari desainnya pun hadir dengan 4 pilihan warna yang menarik, ada lime, graphite, violet, dan juga white. Dan dari sisi ketahanan, ini sudah punya IP rating IP67 dan juga ini support untuk dual SIM hybrid dan punya fingerprint under display. Dan untuk perlindungan tambahan, ini ada Corning Gorilla Glass 5 di depan dan di belakang, dan untuk bagian sampingnya ada plastik frame. Untuk displaynya sendiri, ini berukuran 6,4 inci Full HD Plus dengan tipe Infinity O Display, bertipe layar Super AMOLED dan memiliki refresh rate 120 Hz. Dan untuk keseluruhan desainnya, saya nggak ada keluhan sama sekali. Menurut saya ini adalah smartphone yang cakep, bagian depan maupun bagian belakangnya. Jadi kalau kalian pengen cari smartphone yang oke di rentang harga sekian, ini adalah salah satu yang menurut saya cukup direkomendasikan. Kecuali kalian pengen pakai case lagi, mungkin itu akan sedikit mengurangi estetiknya, tapi balik lagi tergantung case yang kalian pilih. Kalau case-nya bagus, kayaknya bisa menunjang, tapi kalau salah pilih case, kayaknya malah bikin smartphone ini jadi terasa biasa aja. Oke, sekarang kita bahas mengenai baterainya. Smartphone ini menggunakan baterai lithium polymer 5000 mAh, yang kalau dipakai untuk sehari-hari sebenarnya cukup lama durasinya. Untuk daya tahan, ini cukuplah untuk keperluan sehari-hari dengan skor benchmark yang menurut saya juga cukup bagus. Dan untuk kecepatan charging, ini chargingnya hanya 25 watt, di mana ini support untuk super fast charging. Sayangnya bukan yang versi 2.0. Tapi ya menurut saya oke aja lah. Untuk kondisi lowbat sampai full, ini di charge sekitar 1 jam 15 menitan. Jadi untuk daya tahan baterai sebenarnya balik lagi ke pemakaian kalian. Kalau kalian makainya heavy duty untuk main game, untuk yang benar-benar keras banget gitu, dan kalian cuma pakai satu smartphone aja, mungkin ini akan perlu di-charge sampai 2 kali sehari, tergantung aktivitas kalian. Tapi karena saya memakai 2 smartphone dan ini adalah salah satu smartphone yang saya gunakan, ini bisa bertahan seharian dan saya cuma ngecharge ketika malam hari aja sebelum tidur. Jadi saya menyisihkan waktu 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam untuk ngecharge ini sampai full, dan kemudian saya pakai lagi beraktivitas di keesokan harinya, kemudian ngecharge lagi sebelum tidur. Jadi selalu seperti itu, dan ini menurut saya cukup oke untuk dipakai sebagai smartphone kedua ataupun untuk smartphone utama. Dan untuk kalian yang pengen menjadikan smartphone ini sebagai smartphone utama, mungkin concern dengan performanya. Dan kalau menurut saya, kekuatan utama dari smartphone ini adalah stabilitas performanya yang cakep banget. Saya melakukan pengujian untuk smartphone ini menggunakan 3D Mark dan hasil stress testnya ini bagus banget. Angkanya berada di atas 98%, hampir 100%. Jadi artinya performanya itu bisa dibilang sangat stabil. Dan untuk pencapaian FPS ketika menggunakan OpenGL Embedded System 3.1 ini bisa mencapai 90 FPS. Dan untuk requirement yang lebih tinggi, ini juga mampu mendapatkan FPS hampir 22 FPS. Jadi bisa dibilang ketika main game ini akan mendapatkan FPS yang lebih dari cukup, sekalipun itu adalah game-game yang bisa dibilang berat. Dan kemudian untuk kecepatan read and write-nya menurut saya di sini cukup lumayan aja, nggak yang spesial-spesial banget. Dan kemudian untuk konektivitasnya ini menggunakan USB-C dan sayangnya ini masih menggunakan USB 2.0. Jadi kalau kalian punya SSD eksternal, kalian colokin ke sini, ini bisa transfer, tapi mungkin kecepatannya tidak secepat yang flagship karena memang ini bukan flagship. Dan ini juga support untuk NFC, jadi kalau kalian punya kartu eTOL, kemudian BCA Flash atau yang semacamnya dan pengen top up, di sini bisa gitu. Jadi lebih mudah. Dan sebenarnya ada sebuah ekspektasi saya untuk smartphone ini, yaitu adalah Samsung DeX. Tapi sayangnya tidak ada Samsung DeX di Samsung Galaxy A54 5G ini.
Samsung DeX adalah sebuah fitur yang benar-benar premium dan kayaknya smartphone ini belum tergolong cukup premium untuk bisa disematkan Samsung DeX. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan experience Samsung DeX, silahkan pilih smartphone Samsung yang memang benar-benar premium, yaitu adalah S Series. Dan sekilas untuk reminder mengenai smartphone ini menggunakan Exynos 1380 dengan fabrikasi 5 nanometer dan menggunakan RAM 8 GB dan storage-nya 128 GB yang bisa di-expand lagi menggunakan microSD hingga 1 TB. Dan ini sudah menggunakan One UI 5.1 dengan berbasis Android 13. Dan hal yang saya suka dari One UI-nya Samsung yaitu adalah update-nya. Karena ketika saya lagi bikin video ini aja nih, saya mendapatkan notifikasi kalau ini mendapatkan update lagi. Dan ini update-nya terkait sama kamera, galeri, dan juga improvement untuk security. Yang artinya, smartphone ini dibuat makin improve lagi fitur-fiturnya dan juga lebih aman. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat bagus untuk sebuah brand karena artinya ya, diperhatiin produknya. Karena banyak sekali brand yang ketika udah jualan, udah berhenti aja gitu update softwarenya, berhenti untuk mengurusi produk yang dijual dan itu banyak ditemui. Sedangkan Samsung itu terus menjaga produknya supaya tetap relevan, dan improvementnya tetap berasa, dan itu terbukti dari si update softwarenya ini. Jadi, hal yang patut diapresiasi kalau menurut saya. Dan sebuah video review smartphone gak lengkap tanpa pembahasan mengenai kamera. Dan untuk kamera, menurut saya smartphone ini melampaui dari seharusnya. Karena untuk A54 5G, saya punya ekspektasi yang misalkan segini gitu ya. Tapi ternyata hasil fotonya, terutama hasil foto, itu bisa dibilang sedikit lebih tinggi dari ekspektasi saya. Kalau kalian lihat dari hasil fotonya, menurut saya ini adalah hasil yang cukup oke, dan bahkan untuk pembahasan lebih lanjut tentang hasil foto dari Samsung Galaxy A54 5G, saya mereference ke video yang sudah dibuat oleh Komaditya karena dia membedah secara detail mengenai kamera dari Samsung Galaxy A54 5G. Saya taruh linknya di deskripsi, kalian bisa tonton di situ untuk pembedahan lebih detail mengenai kameranya. Tapi yang jelas, saya pun merasakan hal yang serupa dengan Bli Adit ya, Komaditya, kalau smartphone ini memberikan hasil kualitas foto yang lebih dari yang seharusnya. Dan itu berlaku untuk kamera belakang maupun kamera depan. Dan ini adalah yang saya suka dari Samsung. Kestabilan kualitas kamera belakang dan kamera depan itu tidak terlalu berbeda, nggak jomplang, nggak kayak pabrikan lain. Pabrikan lain banyak yang kamera belakangnya bagus banget, begitu ngejajal kamera depan, itu hasilnya jomplang, jatuh banget. Sedangkan kalau di sini, ini hasilnya lebih seimbang, bisa dibilang seperti itu. Dan efeknya apa? Efeknya adalah untuk orang beraktivitas sehari-hari. Karena banyak banget orang yang menggunakan kamera depan untuk aktivitas mereka sehari-hari, untuk berkonten, bersosial media, dan jarang juga orang yang aktif di sosial media menggunakan kamera belakang sebenarnya, tapi lebih banyak menggunakan kamera depan. Untuk selfie, untuk live, misalkan di TikTok, live di Instagram, bahkan juga bikin konten YouTube. Bahkan saya merekam video kali ini menggunakan kamera depan dari smartphone. Jadi, ya, kamera depan sebegitu bergunanya. Jadi kalau hasil kualitasnya jomplang banget dengan kamera belakang, sebenarnya agak disayangkan di era yang makin kesini, makin memanfaatkan kamera depan. Dan untuk fitur-fitur yang ada di smartphone ini sebenarnya juga cukup menunjang. Misalkan di sini tetap masih ada Super Steady Mode yang bisa menghasilkan kualitas video yang super stabil, dan kalian juga bisa merekam hingga Ultra HD 30 fps atau di Full HD 60 fps. Dan itu berlaku untuk kamera depan maupun kamera belakang. Dan untuk hasil fotonya, kamu bahkan bisa menghasilkan foto 50 megapiksel dengan menggunakan kamera belakangnya. Dan untuk kamera depan, hasil fotonya menggunakan kamera 32 megapiksel. Dan sebagai penutup dan juga sebagai kesimpulan, menurut saya Samsung Galaxy A54 5G ini adalah sebuah smartphone yang layak untuk dibeli kalau kalian memang sesuai dengan budgetnya. Kalau kalian mengejar experience Samsung yang mendekati premium, tapi belum sampai ke level premium, menurut saya ini adalah salah satu opsi terbaik. Karena memang ini menawarkan desain yang cakep banget, kemudian juga menawarkan layar yang oke banget, performa yang stabil banget dengan baterai yang menurut saya cukup untuk sehari-hari. Jadi saya suka sama smartphone ini. Untuk middle range ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan. Tapi kalau kalian mencari untuk yang experience lebih premium lagi, nggak ada salahnya kalian menjajal S Series. Karena saat ini aja saya merekam video ini menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Jadi ya ini hasil kamera depannya, kurang lebih seperti video ini. Jadi ya kalian bisa pikirkan sendiri kualitasnya tuh sepremium apa. Dan ini adalah kualitas yang mendekati kualitas premium tersebut. Jadi disesuaikan aja dengan budget kalian.
Kalau kalian suka sama smartphone-nya silahkan dibeli, tapi kalau kalian merasa kayaknya kurang cocok, ya berarti memang bukan buat kalian. Jangan dipaksain. Dan sekian untuk review dari saya tentang smartphone ini. Dan saya pengen terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung saya untuk kembali lagi membahas mengenai smartphone, membahas mengenai game. Saya sangat-sangat berterima kasih. Tanpa henti saya ucapkan terima kasih, karena memang saya sedang mengalami masa-masa yang kurang baik akhir-akhir ini, baik dari sisi kesehatan dan juga dari sisi kehidupan. Jadi saya terima kasih sekali untuk dukungannya. Terima kasih juga kepada Samsung yang sudah memberikan smartphone ini untuk dijajal selama sebulan lebih. Terima kasih sekali. Dan ini adalah smartphone yang bagus. Jadi kalau kalian suka dengan smartphone ini, silahkan cari aja di tokonya Samsung atau mungkin cek link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa buat nonton videonya Komaditya, pembahasan kamera tentang smartphone ini. Saya taruh juga linknya di deskripsi. Dan sekian video kali ini. Saya janji ini bukan video terakhir dari saya, jadi saya akan terus bikin video lagi. Saya akan comeback, rutin bikin video lagi. Jadi terima kasih atas dukungannya. Dan sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!